Barusan seri pelatihan practical coaching, counseling, mentoring ini sudah dibuka oleh manajemen, maka kita masuk pada sesi-sesi berikut selama beberapa modul seri pelatihan ini. Judul training ini adalah Practical Coaching, Counseling, Mentoring, Practical CCM. Ya, artinya kita akan belajar hal-hal yang praktis dari bagaimana sebagai pemimpin kita melakukan coaching, melakukan counseling, dan melakukan proses mentoring di dalamnya. Tapi sebelumnya tak kenal maka tak sayang, bagi beberapa orang barangkali sudah pernah mengenal saya, tapi bagi beberapa yang baru, inilah kesempatan berharga kita saling berkenalan. Nama saya Marihot Hutahayan, ya, dari tepian Danau Toba, tapi saya waktu kecil ya punya cita-cita, punya visi, namanya orang kampung ya. Saya punya visi ingin kuliah di Bandung. Semata karena waktu saya masih kelas 5 SD, saya melihat ada wanita-wanita cantik yang menjadi pasangan dari beberapa teman atau saudara yang kuliah dan bekerja di Bandung. Jadi waktu kecil, seperti Laskar Pelangi, saya sudah punya suatu visi ingin merantau jauh ke Bandung. Visi ini kemudian menguatkan saya, membuat satu semangat dari dalam, motivasi dari dalam, sehingga saya merantau dulu dari kampung saya, Dolok Sanggul, saya merantau ke Medan. Di Medan saya di salah satu SMA yang terkenal baik di Medan waktu itu. Dan lulus dari Medan saya pergi ke Bandung. Di Bandung saya kuliah di teknik sipil awalnya, tapi karena cita-citanya tadi pengen banyak kenal Mojang Priangan, ya saya ambil lagi psikologi di tahun berikutnya. Jadi saya kuliah dari teknik sipil dan Fakultas Psikologi di Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Pajajaran atau Unpad Bandung di dalamnya. Waktu saya kuliah di Bandung, saya punya suatu visi ingin bekerja di Astra. Sederhana saja, ingin bekerja di Astra Group. Dan apa yang terjadi? Sesudah saya lulus, saya hanya daftar di dua perusahaan Astra, di Astra International dan United Tractors. Dan saya diterima di dua-duanya, lalu saya pilih United Tractor. Kenapa? Karena lebih berantakan. Artinya berantakan, karena saya di bidang HCM, HRD waktu itu ya. Maka saya lebih tertarik bekerja di perusahaan yang permasalahan ke HRD-nya banyak. Dan akhirnya saya bekerja di United Tractors di bagian HRD. Saya mulai dari rekrutmen, ya, dari rekrutmen ke training development, kemudian di organizational development, kemudian tahun ke-5 saya ditarik ke marketing, kemudian tahun ke-8 saya ditarik ke Astra International, karena selama saya di United Tractors selama 8 sampai 9 tahun kurang lebih, ya saya banyak terlibat dalam business transformation project ya dengan beberapa konsultan dari luar dan dari dalam negeri, dan barangkali dipikir kompetensinya bisa digunakan untuk skop yang lebih luas yakni di Astra Group ya. Di Astra International khususnya di Astra Management Development Institute saya menjadi bagian dari fasilitator sekaligus konsultan transformasi di sana. Ranah saya lebih banyak di marketing dan bisnis di dalamnya, tapi sehari-hari saya juga banyak memberikan training-training untuk yang terkait dengan leadership selama saya di Astra International. Kemudian saya ditarik lagi tahun ke-10 ke Sumalindo, kembali ke operasional, memegang marketing, ya bukan sales ya, tapi lebih ke marketing, lebih ke strategik, penyiapan dan segala macam. Dan tahun ke-12 kurang lebih, saya jadi Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Kenapa begitu? Karena saya punya visi dulu bahwa saya ingin menjadi konsultan membantu banyak perusahaan di Indonesia, khususnya yang masih kecil-kecil atau sedang, untuk kalau bisa mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang bisa bertransformasi seperti yang kami alami di grup Astra, yang banyak sekali konsultan-konsultan yang membantu melakukan transformasi. Dan transformasi itu menjadi salah satu unit sendiri bagi perusahaan-perusahaan di dalam Astra Group di dalamnya. Dan sebagai Simatupang, siang malam tunggu panggilan, jadi konsultan, saya membantu banyak perusahaan untuk
tidak semata training-training, motivasi, tapi juga untuk eh, pekerjaan-pekerjaan melayani customer untuk bertransformasi. Ya, cukup banyak perusahaan yang kita bantu waktu itu ya di dalamnya. Sampai sekarang barangkali sudah sekitar 700 perusahaan yang pernah kita bantu. Mayoritas training, kurang lebih 100-an adalah untuk transformasi bisnis seperti di Wilmar, Kereta Api Indonesia, di Grup Astra, ya, kemudian juga di Pertamina, ya, beberapa perusahaan-perusahaan kita bantu untuk melakukan transformasi di dalamnya. Kemudian ada satu kisah kenapa saya tertarik jadi konsultan, ya, yakni ada satu pengalaman baru 5 bulan saya diterima di United Tractors. Saya dipanggil oleh seorang direktur, lalu dikatakan bahwa BOD sudah memutuskan saya dikirim jadi supervisor atau kakaricho ke Jepang. Saya waktu itu bilang saya nggak bisa bahasa Jepang, tapi bos saya ini dengan memberikan kamus, ya, Inggris, Jepang, Indonesia, lalu dia mengatakan modalmu cukup kamus, karena nanti kamu pelatihkan di sana, orang Jepang juga nggak bisa bahasa Batak, Hot, katanya. Benar juga sih ya. Jadi saya membawahi 70 operator karyawan di Jepang di 3 pabrik yang sangat luas. Teman-teman bisa lihat di slide nanti, ya. Ini bisa sampai ribuan hektar ya, karena mereka memproduksi banyak mobil tidak hanya untuk Jepang tapi banyak negara. Waktu itu produksi masih banyak yang terpusat di dalamnya. Nah, saya berangkat di sana dengan banyak tugas, salah satunya mempelajari budaya mereka, memfasilitasi atau memimpin 70 karyawan kami yang bekerja di atau magang di 3 pabrik di 3 kota. Kemudian saya juga harus belajar hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya dasar seperti continuous improvement atau Kaizen, 5R, ya. Kemudian bagaimana mereka membangun disiplin, ya, aspek-aspek ke HCM-an atau ke HRD-an. Nah, yang menarik adalah eh, baru sebentar saya di Jepang, saya udah dikagetkan, culture shock ya. Saya kaget karena budaya atau cara mereka bekerja dengan kita, khususnya dengan pabrik-pabrik kami di United Tractor atau di anak perusahaan atau di grup Astra itu berbeda. Kalau kita lihat pabriknya, kita kaget karena ada kolam di sana, airnya bening, ya. Kemudian keluar pabrik rumput banyak, ya, hijau, bagus. Dan di pabriknya semua clean, semua bersih, ya. Tidak ada asap, tidak ada debu. Dan semua jalan juga ditandai dengan marka-marka yang sangat bersih, sangat bagus, ya. Dan semua karyawan bekerja, operator bekerja sampai Buco GM itu bajunya bersih, tidak ada yang bangga karena kotor dengan oli, dengan apa ya, tapi betul-betul mereka bekerja dengan sangat profesional di dalamnya. Kalau dibandingkan dengan beberapa teman-teman atau tim kita, para operator yang ada di 3 pabrik, ya, kita melihat berbeda sekali, ya. Disiplin kerjanya, produktivitasnya atau outputnya, kemudian juga semangat ya, semangatnya juga berbeda di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada beberapa hal yang harus memang kami bekali sebelum berangkat, selama di Jepang dan sesudah pulang supaya transformasi baik secara budaya maupun pendayagunaan teknologi atau kompetensi eh, menjadi memadai atau baik di dalam. Nah, selama saya di sana, saya juga dikagetkan bahwa bosku ini pernah 2 tahun di Indonesia. Ya, Buco ini, dia menjadi advisor, dan dia bercerita bahwa dia juga kaget ketika nyampe di Jakarta. Mungkin melihat lalu lintasnya, dia bilang drivernya suka nyelonong kiri kanan dan segala macam. Dan ketika dia melihat di pabrik DGM Motor di grup Astra, itu berbeda sekali cara bekerjanya, disiplinnya, safety-nya, produktivitasnya, kerjasamanya. Maka dia mengatakan, maaf Marihot, sorry to say, ya, ibarat ikan. Dia bilang dia sudah pernah bekerja untuk Nissan Diesel ya di beberapa kota dan di beberapa negara ya, sehingga dia mengatakan ibarat ikan, dia melihat kualitas pekerjaan ya, dan pekerjanya di Indonesia dengan di Jepang itu, Indonesia itu menurut dia masih catfish, lele.
ya, sementara Jepang itu adalah tuna fish. Malamnya saya nggak bisa tidur karena kaget bahwa kita disebut lele, catfish. Bagi saya lele itu kotor, jorok, tidak ada disiplin, ya suka-sukanya, nggak ada visi atau arah, direction ya. Kemudian juga nggak ada kerjasama, suka-sukanya tadi itu ya. Dan yang menarik adalah value atau nilainya atau harganya murah. Ya, kalau dulu 2.500 kilo, sekarang barangkali 20 ribuan sekilo. Dan saya bayangkan tuna ketika dia jelaskan ikan tuna itu seperti apa, ya, dan saya baru belajar dari tuna bahwa tuna itu berbeda sekali dengan lele di dalamnya. Teman-teman bisa melihat seperti apa itu lele ya dalam video yang berikut ini yang akan saya putarkan. Ya, berikut video tentang lele versus tuna. Ya, teman-teman tadi sudah melihat bahwa kontras sekali. Kalau lele, dia selalu bergerak kemanapun tanpa arah. Yang penting kalau dia lapar, dia bergerak cepat. Mangan orang mangan, ngumpul. Selalu ngumpul. Ya, tapi kalau udah kenyang dia malas dan dia diam di satu titik, ya bisa di situ terus di dalamnya. Dan yang menarik adalah tidak ada yang mimpin, tidak ada direction, tidak ada arah. Ya, tapi kalau kita bandingkan tadi dengan tuna, maka kontras sekali. Pulang dari Jepang, saya penasaran sekali, emang benarkah manusia Indonesia itu kurang lebih karakternya atau budaya kerjanya, disiplinnya seperti itu? Tapi yang saya lihat persis di tempat saya, di grup Astra, dan khususnya selama di Jepang, dari kurang lebih 15 negara yang mengirimkan magang dari perusahaan-perusahaannya ke Jepang waktu itu, kita yang terbaik dari bawah. Ya, dalam hal produktivitas, take time, assembling gitu ya, dalam hal disiplin, ya, dalam hal safety, dalam hal kerjasama, kita bukannya kerjasama tapi suka dikerjain bersama atau kerja tidak kerja sama saja. Maka bagi saya ini menarik sebagai psikolog ya. Kenapa seperti itu perilakunya? Maka saya ketemu satu buku tentang 7 karakter manusia Indonesia yang pernah dipidatokan hasil pengamatan selama 32 tahun oleh budiawan terkenal Indonesia, Mukhtar Lubis almarhum. Dia berkata tahun 77 di Taman Ismail Marzuki, jadi artinya jauh sebelum saya berangkat ke Jepang, manusia Indonesia itu karakter pertama atau sikap mental pertama adalah munafik. Teman-teman bisa lihat di slide, enggan bertanggung jawab. Yang ketiga berjiwa mentang-mentang atau feodal. Percaya tahyul, berwatak lemah, malas, ya. Dia kalau disuruh baru bekerja, tidak bergerak sendiri, ya. Kemudian suka KKN. Kuncoro Ningrat mengganti dengan satu kalimat. Mentalitas Indonesia adalah suka menerabas. Artinya suka instant mentality. Maunya instan, tidak sabar dengan proses. Tidak sabar dengan pencapaian kualitas atau di Jepang disebut kaizen. Ya, kai berubah, jeng itu lebih mulia, lebih baik. Berubah menuju tingkat atau kualitas yang lebih baik atau lebih mulia. Itu kita tidak sabar. Kalau teman-teman lihat di gambar ya, lihat aja. Salah satu cirinya lah terjadi perselingkuhan. Selingkuh itu indah katanya ya. Sehingga dia tidak bekerja dengan tulus atau profesional atau lulus, tapi cenderung bulus dalamnya. Bekerja ngakalin atau bekerja karena motif cari duit ya atau transaksional di dalamnya. Dan yang menarik adalah si Jepang itu bilang ke saya begini, sorry to say Pak Marihot katanya, Marihot Sangne, dia bilang bahwa ada perbedaan kenapa orang Jepang tangguh gambate ya seperti itu dalam bekerja. Dia bilang kami belajar dari prinsip samurai dan dari prinsip ikan tuna. Ya, dia bilang Jepang itu tanahnya, buminya tidak semakmur, sesubur, ya, seindah ya seperti Indonesia. Ke Indonesia tongkat ditanam tumbuh, gemari poh loh Cinawi. Ya, kita biasa dininabobokan bahwa kitalah bangsa yang mendiami tanah yang sangat subur, sangat menarik dan segala macam sehingga menurut dia dan ini juga menurut psikologi budaya bahwa orang yang tinggal di daerah yang memanjakan atau yang subur cenderung dia akan tidak punya fighting spirit atau
achievement motivation, daya juangnya lemah. Itu kata si Jepang itu juga. Kami tidak bisa seperti di Indonesia, ya, karena kalau di Jepang, kalau tidak bekerja mati. Kami harus bekerja. Karena kami alamnya tidak sesubur tanah di Indonesia. Musimnya ada 4 dan yang paling menarik banyak sekali bencana terjadi. Ya, dan bencana itu sudah jadi sahabat mereka di dalamnya. Maka dia mengatakan kami harus gambate, harus fighting spirit, harus berjuang di dalam. Nah, dua budaya ini, lele versus tuna, itulah yang mewarnai saya melihat bahwa ada benarnya yang dikatakan. Lalu dikatakan lagi berikutnya, ada kemungkinan Marihot katanya bahwa otak termahal di dunia, salah satunya adalah otak orang Indonesia. Awalnya saya GR, wah otak kita mahal harganya. Tapi saya lama-lama sadar malamnya, artinya original, artinya kurang banyak digunakan. Ya, jadi kalau kurang banyak digunakan otak untuk berpikir, maka tentunya harganya mahal gitu ya. Ini sejalan dengan pengamatan dari seorang psikolog kenamaan ya McClellan yang mengatakan bahwa manusia itu punya 3 motif sosial. Motif berprestasi, achievement motif, motif berkuasa, power motif, dan motif sosial yang sifatnya afiliatif. Afiliatif motif, motif bersahabat. Dan menurut dia dari survei 144 kurang lebih negara, Indonesia termasuk ya 3 terbaik dalam hal achievement motif dari bawah. Artinya, kita bukan bangsa ya high achiever yang akan fight, berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu. Ya, artinya kita mudah menyerah, lemah dalam disciples, ketaatan murid terhadap guru. Ya, apa yang disuruh orang tua kita, mungkin kita tunda-tunda, atau bahkan kita tidak kerjakan. Apa yang disuruh guru kita PR, harusnya seminggu, ya barangkali sehari sebelumnya atau sejam sebelumnya baru kita kerjakan atau nyontek punya teman di dalamnya. Itulah budaya karakter lele, kalau kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan tuna, teman-teman tadi bisa lihat di layar, tuna tentunya berbeda dengan lele. Tuna adalah ikan yang punya arah yang jelas. Tuna-tuna besar ada di depan dan membawa seluruh tuna-tuna itu ya sesuai dengan visi atau arah. Kemana pemimpin pergi, maka tuna-tuna yang lain jadi follower. Kemana leader pergi, maka timnya jadi follower. Artinya, kalau walaupun mereka melawan arus di laut yang dalam, tapi karena mereka bergerak bisa jutaan, sekaligus maka jadi ringan di dalamnya. Oleh sebab itu, ada yang menarik. Ya, saya baru tahu dari Sutosang bahwa dia katakan tuna adalah ikan yang nggak bisa diam. Kalau dia diam, dia bisa mati. Dia bilang sama dengan kami di Jepang. Kalau kami diam tidak bekerja, kami nganggur ya bisa kedinginan mati, nggak makan. Ya, maka kami harus fight dalamnya. Nah, maka tuna adalah ikan yang selalu bergerak, ya, selalu bekerja. Oleh sebab itu, kalau selalu bergerak, maka asam uratnya, trigliserid, gula darah, kolesterolnya, ya, nggak perlu diet gitu ya, sudah sehat sendiri dia. Maka kalau kita bandingkan ikan tuna dengan ikan lele, kalau teman-teman disuruh makan tuna mentah atau lele mentah, pasti milih tuna mentah. Bayangkan lele barusan ditangkap dari mana gitu ya, baru makan sesuatu yang aneh-aneh. Dari sana saya dapat satu buku tentang 7 karakter manusia Jepang. Ternyata karakter manusia Jepang itu berbanding terbalik dengan karakter manusia Indonesia. Menurut Deshimaru, Tyson Deshimaru mengatakan dalam buku The Samurai Principles, dia mengatakan sikap atau mentalitas atau karakter manusia Jepang pertama bersikap benar dan bertanggung jawab. Benar artinya tidak ada dusta di antara kita. Dia nggak mau membohongin, ya. Dan dia mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilakukan, dikerjakan. Itulah kita kenal budaya harakiri, ya kalau kidal bisa hara kanan ya. Ya, orang Jepang karena punya budaya bertanggung jawab, maka dia akan malu kalau dia salah. Ya, maka Jepang mengenal dan sangat kuat budaya minta maaf, budaya memaafkan, budaya berterima kasih. Bandingkan dengan orang kita di Indonesia, barangkali memaafkan, minta maaf, ya berterima kasih, itu adalah budaya yang sangat sulit. Ya. Yang kedua berani dan kesatria. Ya, berani dan kesatria artinya mereka
selalu punya calculated risk. Mereka sudah perhitungkan, maka mereka ambil sikap. Dan kalau salah, dia bertanggung jawab. Dia punya jiwa atau kesatria. Ketiga, murah hati dan mencintai. Ya, saya selalu bilang orang Jepang tidak murah hati, tidak mencintai, tidak sikap santun dan hormat ketika mabuk saja. Ya, tapi bedanya menurut teman saya yang saya alami juga di Jepang, kalau orang Jepang mabuk di kereta misalnya, dia mabuk saja sadar bahwa 3 menit lagi nyampe. Tapi kalau orang Indonesia, ya sadar saja bisa mabuk dia, apalagi mabuk beneran. Bisa 3 jam nggak bangun-bangun ya, sudah di kereta udah muter-muter ya di dalamnya. Kemudian bersikap tulus dan sungguh-sungguh. Jadi betul-betul mereka manusia tulus, ikhlas, dan sungguh-sungguh. Maka orang Jepang rajin belusukan atau gemba. Dia pengen tahu seperti apa di lapangan, dia turun ke lapangan. Ya, dia harus tahu. Jadi tidak hanya punya helikopter view, drone view melihat dari ketinggian, juga sekali-sekali dia punya waktu untuk gemba, turun ke lapangan. Kemudian menjaga martabat dan kehormatan. Harga diri bagi orang Jepang sangat penting, sehingga orang Jepang adalah orang yang betul-betul menjaga harga diri bangsa, harga diri keluarga, dan yang lain-lain. Dan ketujuh adalah mengabdi dan loyal. Orang Jepang mengenal long life employment. Kalau mereka bekerja pertama kali di perusahaan A, katakanlah Nissan atau Toyota, maka dia pensiun di sana. Ya. Itulah dua budaya yang berbeda. Dalam sebuah buku Revolusi Mental yang saya tulis dengan teman-teman, saya mengatakan dan menceritakan ini dalam artikel kurang lebih 20 halaman, 15 sampai 20 ya. Dan baru-baru ini saya tulis kurang lebih sekitar 48 halaman di satu buku juga ya dengan teman-teman para pakar tentang transformasi perilaku ya. Jadi transformasi orang dan organisasi teman-teman bisa lihat di layar dengan analogi ikan ya. Yang paling parah adalah lele. Lele catfish itu adalah bulus. Jadi motif atau budayanya adalah ngakalin, bulus. Bayangkan seorang pemimpin yang lele, yang bulus, kira-kira mau nggak dia melakukan bimbingan, penyuluhan, coaching counseling, atau melatih anak buahnya? Belum tentu, takut dia nanti anak buahku lebih hebat dari saya. Itu kalau pemimpin yang lele. Kemudian ada dua perilaku indikator dari bulus, yakni lele itu ya. Bagaimana dia sebagai pemimpin? Egois, serakah. Ya, anak buahnya yang mengerjakan, anak buahnya tidak diceritakan atau tidak dilibatkan, tapi dia yang presentasi dan mengaku dia yang mengerjakan. Ya, harusnya dia menghargai anak buahnya. Yang kedua adalah 2,5 C, ini adalah patin tadi, dari lele ke patin. Ya. Patin kurang lebih harganya ya 25.000, 30.000, ya masih seperti lele bau lumpur ya. Geraknya juga kurang lebih begitu, tapi lebih enak ya. Apalagi kalau patinnya sudah dikasih di sop ya kalau saya ya. Nah, patin itu budayanya atau perilakunya, karakternya adalah pulus. Berarti dia selalu bergerak berdasarkan ada uang abang sayang. Bagi saya ada dua yang menjadi indikator perilaku. Dia transaksional, hitung-hitungan. Dia bekerja hitung-hitungan. Kedua, dia materialistik. Semua diukur dengan materi. Cantik, kaya, ya, ganteng. Ya. Kemudian kalau tingkat berikut adalah bawal. Ya, 50-60 ribu sekilo ya. Apalagi bawal putih. Ya. Dan perilakunya atau karakternya ya, adalah mulus. Mulus suka saya sebut tipu-tipu dikit ya, marketing lah. Tipu-tipu dikit ya. Kemudian dua indikator perilakunya, ada maunya, ada pencitraan. Ya, jadi lele, patin, bawal. Karakternya bulus, pulus, mulus. Kalau lele tadi, dua perilakunya, egois, serakah. Kalau patin, transaksional, materialistik. Kalau bawal, ada maunya, ada pencitraan. Nah, orang Jepang itu mengatakan mereka tuna fish. Ya, bagi saya tuna itu saya lihat dari perilakunya lulus. Ya, dan itu saya alami selama saya di Jepang 4 bulan dan belum lama ini saya bawa keluarga ke sana. Mereka disiplinnya luar biasa. Jadi terkesan malah kaku ya. Ya. Sehingga saya sebut itu lulus. Mereka profesional dan kompeten. Mereka sangat bisa diandalkan.
Tahun 2000 saya ditugaskan mendampingi BOD saya ya sebagai head marketing. Saya ditugaskan untuk selama kurang lebih 10 hari kurang lebih ya, melihat beberapa pabrik dan satu pameran di Jerman, di Cologne dan beberapa kota di sana. Di situ saya belajar dari orang-orang di pabrik itu bahwa karena kami disajikan makanan banyak makan salmon ya, lalu mereka menceritakan ikan salmon ternyata jauh lebih hebat lagi dari tuna. Ikan salmon adalah ikan yang dilahirkan ketika induknya bergerak dari lautan, dari kedalaman laut, ribuan mil atau ribuan kilometer ke hulu sungai. Kalau yang berangkat 1 juta, mungkin yang sampai di hulu adalah kurang lebih paling 10.000. Mayoritas mereka ditangkap beruang, ditangkap nelayan, dan lain atau dipancing ya. Dan yang terjadi adalah ketika mereka sampai di hulu, mereka akan bertelur. Mereka bertelur, ya, barangkali ribuan, ya, sehingga yang turun telur yang menjadi ikan nanti, ya, seyogianya bisa jadi 15 juta. Tapi yang nyampe barangkali 1 juta lebih. Begitulah siklusnya. Tapi yang menarik adalah ketika mereka sudah bertelur induknya, maka dia akan mati. Sehingga saya sangat terkesan bagi saya, di atas tuna itu ada yang namanya salmon fish. Ya, karakternya apa? Karakternya tulus. Jadi kalau tadi bulus, pulus, mulus, lulus, tulus. Ya, dan bagi saya dua perilakunya. Pertama, kemitraan, melihat orang lain sebagai sahabat. Tidak untuk ditipu-tipu. Ya, tapi betul-betul sehidup semati. Kalau kita melihat customer sebagai sahabat, melihat supplier sebagai sahabat, artinya hubungannya win-win, menang-menang. Hubungannya apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya, harusnya suami istri di situ. Mereka adalah mitra, mereka adalah sahabat. Karyawan terhadap perusahaan, ya, karyawan terhadap atasan, atasan terhadap karyawan harusnya juga melihatnya sebagai mitra. Kami di Astra punya prinsip, ya, dengan konsep kaderisasi atau talent management. Saya tidak bisa promosi kalau tidak ada dua anak buah saya yang siap menggantikan saya. Ya, artinya dalam waktu 1-2 tahun mereka akan menggantikan saya. Mungkin deputi dulu. Itu second man program. Artinya apa? Saya sebagai pemimpin dulu di Astra, segala cara saya lakukan, mulai saya merekrut, ya, mengorientasi, menilai kinerjanya, memberikan feedback, masukan, briefing, dan juga memberikan bimbingan penyuluhan, coaching, counseling. Bahkan saya senang mentraining mereka atau mementoring mereka, maka saya berharap dia harus lebih hebat dari saya. Jangan dia sampai mengulangi kesalahan saya. Biarlah kesalahan yang dia pelajari sendiri, yang dia alami sendiri dengan tantangan yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan kemitraan. Dan yang kedua adalah mau berkorban. Mau berkorban berarti apa? Tidak hitung-hitungan, tapi berpikir jangka panjang. Nah, sebagai pemimpin, teman-teman, mulai dari mandor, asisten, manager, ya, sampai kepada GM atau division head, ya, bahkan sampai director, chief executive officer, ya, CEO, maka tujuan kita semuanya sesuai dengan tonggak-tonggak kita waktu workshop tahun 2019. Tahun 2025 kita akan jadi market driven company, tuna fish. 2030 sesuai visi, kita akan sampai ke tingkat customer centric company. Ya, 4.0 C. Itu yang disebut sebagai salmon atau tulus di dalamnya. Nah, satu hal yang sangat penting adalah kemitraan dan mau berkorban. Untuk itu maka ada 9 aspek yang sangat penting. 3 di head, di kepala, paradigma, vision, strategi. 3 di hati sebagai pemimpin, values, nilai-nilai inti faster, leadership, dan service. 3 di hand, communication relationship, management system, PDCA management, dan quality management. Nah, yang akan kita dalami adalah leadership. Bagi saya, KSP Agro harus menjalankan 8 pilar transformasi. Yang sudah kita mulai adalah core values, IT, OWL, quality management, ya, kita akan mulai jalan lagi tahun ini KSP Agro Management System, dan lewat training ini teman-teman difasilitasi untuk KSP Agro Leadership Development Program. Ada satu
pernyataan yang teman-teman bisa lihat di slide dari Oprah Winfrey, seorang pembawa acara yang paling terkemuka di dunia. Dia berkata, "Bagi saya, kebahagiaan adalah ketika saya membantu orang lain untuk mencapai potensi tertinggi mereka dalam menjalani kehidupan terbaik mereka sendiri." Itu yang dikatakan. Dan bagi seorang pemimpin harus selalu punya prinsip. Seorang pemimpin harus berupaya menjadikan anak buahnya tampil yang terbaik. Tidak merasa anak buahnya dia dimanipulasi, tapi muncul motivasi dari dalam dirinya karena dia difasilitasi di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, metode seorang pemimpin salah satu yang sangat penting adalah COMREL, Communication Relationship. Tools yang dipakai atau metode yang dipakai bisa melalui coaching, counseling, mentoring, atau training. Ya, untuk apa? Supaya kokumoki, nah, teman-teman, kokumoki itu bukan bahasa Jepang, dari tim kita, dari anak buah kita, kompetensi, kultur atau karakter, motivasi dan kinerjanya atau KPI-nya, Key Performance Indicators, itu bisa tercapai, ya. Itu bisa naik bahkan. Tidak sekedar kokumoki untuk pekerjaan sekarang, tapi juga dibangun untuk pekerjaan posisi yang lebih tinggi ke depan. Karena semua kita pasti punya keinginan untuk karirnya naik lebih tinggi lagi di dalamnya. Berikut ini kita akan lihat sebuah film tentang bagaimana anak dan didikan dilakukan. Oke, sesudah teman-teman melihat film tadi, ya, silahkan Anda jawab dalam hati, dan bagi yang diskusi dalam kelompok, silahkan didiskusikan dalam kelompok. Apa insight atau pembelajaran yang teman-teman dapatkan dari peran mulia seorang guru, seorang leader atau seorang atasan dalam film tadi? Kemudian, apa saja peran dan kompetensi, ya, yang tadi saya sebut kokomoki, ya, seorang guru atau seorang leader, seorang atasan. Apa perannya dan apa kompetensinya? Ya, silakan diskusi atau under insight diskusi sebentar. Ya, terima kasih sudah berdiskusi dan sudah merenungkan dan sudah menjawab, ya. Ada satu masukan yang bagi saya luar biasa ketika saya bekerja di grup Astra dan kemudian presiden kita waktu itu udah sangat senior sekarang, ya, Pak Teddy Rahmat, berkata bahwa kunci sukses transformasi di Astra itu yang mendorong terjadinya pertumbuhan Astra yang tadinya cuma jual minuman ringan, lemon di Juanda sampai perusahaan yang sekian ratus triliun adalah kekuatan core values. Astra itu punya catur dharma. Kekuatan core values inilah yang menjadi pondasi, yang menjadi jiwa, yang menjadi roh memersatukan Astra. Yang kedua, ketepatan bisnis model. Ketiga, managing proses. Nah, yang keempat adalah fokus kepada people, orang, sumber daya manusia. Jadi orang tidak sebatas sumber daya manusia sesungguhnya, tapi sumber daya insani. Ya, orang kokumokunya selalu dikembangin oleh atasannya sampai potensi tersebut menjadi kompetensi dan kinerja. Berikut ini supaya teman-teman tahu lebih mendalam tentang saat ini seperti apa Astra terhadap bertransformasi dan fokusnya terhadap orang, pengembangan orang, maka saya akan putarkan film, ya, tentang sukses berbisnis Astra dari yang dialami oleh seorang CEO yang sebelum CEO yang sekarang, ya. Ya. Oke, teman-teman barusan sudah melihat, ya, sebuah interview, ya, bagaimana keberhasilan Astra di dalam melakukan transformasi. Key sukses, ya, key success factor, key success factors, dan salah satu yang sangat penting adalah people, 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 and people dalamnya. Nah, dalam sebuah seri pelatihan tentang leadership, saya ditanya, kira-kira apa sih kunci keberhasilan seorang pemimpin? Saya bilang gini, simpel saja. Yang saya alami dari banyak bos-bos saya, atasan saya, dan yang saya jalankan sebagai pemimpin mulai saya
supervisor, first line, ya, middle management, sampai general management, dan top management di beberapa perusahaan. Maka yang pertama adalah prinsipnya, anak buah kita, tim kita akan bekerja keras apabila mereka merasa diperlukan. Mereka diperlukan dan diberi peluang berprestasi dan berkembang. Ya, mereka harus merasa sukses, berhasil. Kalau selalu anak kita baru belajar jalan, lalu kita maki-maki karena kenapa jatuh melulu, jatuh melulu, jatuh melulu, si anak tuh nggak akan bisa jalan, dia akan trauma bahkan. Nah, oleh sebab itu, kerja keras terjadi di anak buah kita, tim kita, kalau mereka merasa bahwa mereka penting ternyata menurut atasan saya. Itulah penghargaan kita. Jadi kalau mereka berhasil, ditepuin. Ya, kalau ada masalah, bicara berdua saja. Kalau ditepukin, pujilah anak buah kita di depan banyak orang, tapi berikan feedback one on one, satu dengan satu saja kalau itu masalah. Yang kedua, anak buah kita bekerja lebih baik apabila jelas apa yang diharapkan. Seperti dipercaya dan diperlakukan dengan baik. Itulah kenapa kita dari tahun lalu mengejar pembuatan job description, pembuatan KPI atau IPP, Individual Performance Plan, dan juga pembuatan yang disebut dengan Activity Plan. Karena kita bekerja dalam satu siklus PDCA, Plan Do Check Action, di dalam bekerja 1 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, ada siklus PDCA-nya di dalamnya. Nah, oleh sebab itu seorang karyawan harus tahu, tahun ini target saya apa. Kalau ada perubahan bulan kedua, bulan ketiga, nggak ada masalah. Dan direview nanti hasilnya. Jadi kalau kita sekolah di tempat yang nggak ada ujian, ya pasti kita senang, tapi orang tua kita marah itu. Tentunya harus ada review. Nah, di tahun depan, teman-teman akan mulai direview 4 kali setahun. Direview berdasarkan KPI, ya, kerja rutinnya, Key Performance Indicator-nya, direview berdasarkan bagaimana menjalankan faster core values. Jadi bagi yang punya anak buah, juga direview bagaimana dia sebagai pemimpin melakukan man management atau leadership. Kalau bagi yang punya anak buah, maka sebagai pemimpin, teman-teman yang jadi pemimpin, 60% adalah KPI rutin, ya, kemudian 15% adalah core values faster, bagaimana dijalankan sehari-hari, kemudian 25% adalah bagaimana memimpin, mulai dari merekrut, mengembangkan, mentraining, coaching, counseling, dan seterusnya yang kita training dalam kesempatan ini, CCM. Ya, tapi bagi yang belum jadi pemimpin, spesialis misalnya, maka yang dinilai cuma 2, KPI-nya dan bagaimana dia menjalankan, ya, core values faster dalamnya. Itu yang kedua, harus jelas apa sih target dia, ya, sehingga dia bekerja dengan arahan yang jelas. Yang ketiga, tim kita atau anak buah kita akan loyal, ya, dan dia akan engage, employee engagement, ya. Dia merasa bahwa dia adalah KSP Agro. Dan mereka melihat bahwa KSP Agro, ya, adalah karir mereka yang terakhir. Maka mereka harus merasakan bahwa KSP Agro bersedia menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan mereka. Tentunya dengan meminta saya sebagai konsultan dari luar selama 3 tahun ini membantu teman-teman dan tahun-tahun berikutnya bertransformasi, ini salah satu bentuk, ya, komitmen top management untuk bagaimana supaya KSP Agro ini bertransformasi. Dan teman-teman juga harus berpikir begitu bahwa teman-teman punya waktu nggak untuk anak buah? Punya waktu mereview, memberikan penilaian atau feedback di dalamnya. Nah, itulah 3 kuncinya. Yang sering terjadi adalah atasan menganggap bahwa anak buah harus cari sendirilah, belajar sendiri. Nggak perlu diajari, saya juga dulu begitu. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia, ya. Kedua, atasan tidak punya waktu. Yang paling parah, dia tidak pernah di-training untuk melakukan itu. Tidak ada kompetensi untuk itu. Kemampuan coaching, counseling, mentoringnya, bahkan menginterview calon karyawan juga nggak punya. Ya, ini yang mau kita latih, ya. Kemudian atasan mengirimkan anak buahnya kepada HRD atau HCM atau personalia kalau ada masalah. Itu dianggap itu urusan HRD, urusan HCM. Padahal enggak. HCM pertama dan terutama dalam hidup kita adalah kita sendiri, si karyawan. Teman-teman sebagai atasan. Yang kedua adalah atasan. Atasan adalah HCM kedua. HCM ketiga barulah
Pak Subandrio dan tim. HCM keempat baru saya konsultan dari luar membantu di dalamnya. Kemudian atasan tidak punya data. Nah, ini yang gawat nih. Dengan adanya OWL, data karyawan sudah mulai masuk, data kinerja nanti, data training, ya, data project-project diikuti, data performance appraisal, data kompetensi, penilaian kinerja, semua. Teman-teman nanti akan merasakan 2-3 tahun lagi akan sangat terbantu dengan data itu tidak cukup manual, tapi setidaknya summary-nya ada pada sistem atau ERP di dalamnya. Kemudian, ya ini yang paling gawat, ada jarak formal antara atasan dan anak buah. Ya, ada jarak formal. Sehingga bawahan tidak terbuka. Dia lebih senang curhat kepada pimpinan yang lain, terbuka kepada yang lain, tapi kepada atasannya tidak. Dia malah takut kepada atasannya. Ya, malu kepada atasannya. Ketika ada kesulitan, curhat kepada orang lain. Nah, kalau kita begitu kepada istri atau suami, ya, terjadi perselingkuhan itu. Anak kita jangan sampai cari bapak yang lain, ibu yang lain. Maka anak, buah, harus curhat ke atasannya. Oleh sebab itu, atasanlah yang membentuk climate, iklim pastor itu. Sinerginya. Bagaimana supaya tidak ada jarak. Ya, seperti tadi pagi, karena tadi malam ketika di Jakarta internet kami bermasalah, maka anak saya yang menggunakan itu minta tolong sama mamanya menghubungi bapak. Ya, istri saya menghubungi saya dan mengatakan, kenapa sih Martin begini? Anak saya paling kecil. Ya, kemudian Martin, saya sungkan. Nah, saya pikir bapak lagi Zoom di Kalimantan, nggak enak ganggu. Hah, tadi waktu saya telepon dia dan saya tanya, sudah bagus belum internet kita? Dia mengatakan, sudah bagus Pak. Ya, sekarang udah lancar. Ya, kamu nggak usah sungkan. Tapi kan Pak, siapa tahu Bapak lagi ngajar ya sebagai konsultan. Nggak apa-apa, nanti kalau itu WA atau miss call, nanti pas break saya jawab, saya bilang. Nah, itu caranya, ya, karena mungkin dia merasa bapaknya nih guru nih, konsultan lagi di Kalimantan. Kalau di rumah sih nggak sungkan, tapi kalau saya lagi di luar kota, dia mungkin supaya bapakku tidak terganggu ngajar gitu barangkali pemikirannya. Nah, akibat itu tadi, maka kokumoki, kompetensi, motivasi, kultur, kinerja anak buah tidak berkembang. Ya, yang kedua adalah atasan, ya, teman-teman sebagai atasan dan perusahaan menilai atau tidak puas kepada kinerja anak buah. Padahal salah siapa? Salah kita tidak melakukan CCM. Ya, kemudian mau tidak mau apa? Minta HCM, Pak Bandrio minta penggantinya. Suruh dicari ganti orangnya. Anak buahku kurang berkinerja. Kalau saya dulu sebagai pemimpin supervisor sampai manajer sampai GM di Astra, saya senang sekali dikasih anak buah orang yang nggak becus. Tugas saya menjadikan dia jadi hebat. Ya, tugas pemimpin kalau dikasih orang bagus dan jadi bagus ya itu biasa. Tapi kalau dikasih kita orang yang bermasalah, tapi kita bisa bantu dia jadi orang hebat, itulah pemimpin yang hebat menurut saya. Yang ketiga adalah atasan harus kerja ekstra, bahkan ngerjakan sendiri, karena anak buahnya tidak bisa mengerjakan. Jadi ingin engkau sukses, bantulah anak buahmu sukses. Ingin pekerjaanmu lancar, bantulah anak buahmu supaya mengerjakan semua pekerjaannya dengan benar. Caranya gimana? CCM. Ya. Coaching, counseling, mentoring, training. Sekarang mari kita lihat, apa sih leader itu? Leader adalah seseorang yang berupaya mempengaruhi orang lain. Ya, jadi leadership adalah cara kita bekerja melalui orang. Kalau kita punya tim, tapi tim kita nganggur, sebagai atasan kita ngerjain, itu namanya bukan leader, tapi leader dikerjain. Nah, oleh sebab itu, seorang pemimpin harus percaya diri dan dia harus menggerakkan orang. Maka leader tidak mungkin tanpa komrel, berkomunikasi dan membangun hubungan. Kalau hubungan kita sudah mitra, sudah bagus seperti itu Salomon tadi, maka anak buah kita juga nggak sungkan-sungkan untuk berkomunikasi. Ya, nah dengan hubungan kita sudah bagus, kita menggerakkan dia, memotivasi dia supaya pekerjaannya tercapai. Kalau pekerjaan dia tercapai, tujuan atasan tercapai. Jadi jangan bangga mengatakan anak buahku lihat tuh, cuma saya yang bisa kerja, anak buahku tidak. Bagi saya berarti kamu tidak becus. Kamu gagal melakukan pembinaan, pengembangan, ya, mentoring kepada anak buah di dalamnya. Ada beda leader dengan bos. Ya, kita tonton berikut ini, ada 2 video ya. Video pertama. Ya, teman-teman sudah lihat video pertama, supaya lebih kuat, kita lihat video kedua. Ini juga tentang bos versus leader. Perhatikan
bagaimana dampaknya kepada tim, kepada anak buah. Oke, teman-teman sudah melihat ya, ternyata ada dua beda ya. Beda bos dengan leader, pemimpin. Ya, itu sangat kontras di dalamnya. Nah, dari survei kita terhadap kurang lebih 5.000 section head, assistant, supervisor, ya, pendapat mereka tentang atasannya, ya, para manajer, ya, general manager atau departemen head, division head, ya, mereka mengatakan begini, atasanku hanya tahu memerintah, mengejar hasil saja KPI, lupa pada usaha memberi motivasi. Ya, yang kedua mengatakan bahwa sombong dan lupa teman. Ini feedback yang terjadi nih dari anak buah 5.000 orang ya. Ketiga banyak mengatakan junior yang sok mau mengatur yang senior. Ini barangkali terjadi karena anak buahnya atau temannya malah jadi pemimpin dia sekarang. Banyak mengumbar janji, ya banyak juga tipe pemimpin yang banyak gombal ya, memberikan janji. Ada 3 hal yang teman-teman sebagai pemimpin tidak boleh janjikan ke anak buah. Pertama, nilai performance appraisal. Nggak boleh janjiin. Lihat sampai akhir bagaimana nilainya. Kedua, memberikan janji untuk suatu saat kamu akan saya promosikan. Tahu-tahu besok kau mati, ya. Kemudian yang ketiga, jangan menjanjikan yang berupa finansial. Apalagi kalau itu lawan jenis. Misalnya, saya akan menaikkan gajimu sekian. Nggak boleh. Kalau sudah fix, sudah pasti, sudah ada tanda tangan, baru dipanggil, diajak ngobrol. Terima kasih atas kinerjamu selama ini, dan manajemen saya dan manajemen menghargai dan kenaikan gajimu sekian. Atau kamu di training minggu depan, bulan depan. Jangan menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk ya. Kemudian jarang turun ke lapangan untuk tahu masalah di lapangan. Itu yang saya sebut tadi Gemba. Ada lagi yang mengatakan, banyak mengatakan sok sibuk dan susah banget ditemui. Ya. Nah, tapi yang menarik sesuai dengan training kita, perhatian berupa coaching, konseling, mentoring atau training dari atasan sangat minim. Teman-teman dalam hati coba jawab, berapa banyak waktu yang kau berikan untuk mengembangkan anak buahmu lewat coaching, konseling, mentoring, training. Jangan-jangan banyak yang nggak tahu apa beda coaching, konseling, mentoring, atau training di dalamnya. Oke, yang kedelapan adalah jarang mau belajar mengembangkan diri lewat pelatihan atau baca buku. Atasanku aja jarang belajar, Pak. Jarang baca buku, jarang ikut training, merasa sudah pinter. Kacau lah itu ya. Padahal Kopingho mengatakan di atas gunung masih ada gunung. Sebagai pemimpin, sampai teman-teman suatu saat jadi presidir pun, tetaplah ada training development. Harus ada pengembangan. Karena dunia berubah begitu cepat, kompetensi begitu banyak bertambah. Nah, teman-teman, sebagai leader, kita harus tahu bahwa di dalam bisnis ada 4A, 4 elemen. Elemen pertama namanya adalah arah. Teman-teman harus tahu apa visi perusahaan, apa strategi perusahaan. Ya, tidak hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi tahun depan. Itulah namanya plan, rencana. Yang kedua, harus tahu enabling atau alat-alat apa, teknologi apa, sistem apa yang digunakan. Yang ketiga, people, orang, organisasi. Ya. Kokumoki. Bagaimana kompetensi timku, bagaimana kultur atau karakternya, bagaimana motivasinya, dinilai itu. Lalu kinerjanya seperti apa tahun lalu. Terakhir adalah semua berjalan dalam tidak hanya people atau awak, ya, atau alat atau arah, tapi aras. Aras adalah bisnis proses. Ya, itu yang menghasilkan quality, cost, safety, delivery, moral, healthy, environment. Itulah yang dirasakan oleh customer. Nah, dengan kata lain, 3 peran pemimpin. Pertama, mengelola bisnis, managing bisnis. Mungkin semakin tinggi jabatannya, semakin banyak terkait transformasi jangka panjang. Di bawah banyak CIC, Continuous Improvement Circle, atau Sales System Pastor, atau SS, Suggestion System, atau PIKA. Pokoknya upaya memperbaiki. Jadi kita tidak hanya bekerja rutin, tapi juga kita terkait dengan transformasi. Kita bekerja harus yakin bahwa visi kita akan tercapai. Perusahaan ini akan mengakuisisi atau kebunnya lebih luas, dan merekrut orang, dan terjadi peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan. Ujung-ujungnya ya kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dalamnya. Kedua adalah managing people. Ini yang paling berat. Mengelola orang supaya kokumokinya tadi bagus. Yang ketiga adalah managing job. Inilah KPI yang rutin. Nah, dari 3 ini nanti teman-teman mulai tahun depan
mulai tahun 2022, karena video ini dibikin dari 2021, ini akan dinilai 3 hal. Semua pemimpin dinilai KPI, managing job, ya, 60% masih, tapi suatu saat bisa berkurang, ya. Core values 15%, kemudian bagaimana dia mengelola orang, leadership and management 25% dalamnya. Oke, itulah 3 peran leader, ya. Saya, teman-teman, bisa melihat kalau kita mau menuju leader yang setingkat kualitas Salmon, ada 6 perannya. Pertama, peran sebagai role model, teladan, ya. Kedua, ada peran marketing, mempromosikan. Anak buah kita juga harus kita promosikan, ya, komunikasikan ke atas. Jangan yang diceritakan yang jelek-jelek ke orang lain, tapi bagaimana anak buah kita jadi hebat. Baru menginspirasi, ya, bagaimana memancing tim, ya, membangun suasana supaya tim kita bekerja dengan semangat dan terinspirasi juga dia untuk punya karir ke depan. Lalu membimbing, coaching, counseling, ya, memfasilitasi artinya ngajar di situ, ya, training, dan juga melakukan monitoring, evaluasi kinerjanya, yang tentunya secara formal dilakukan setiap 3 bulan di tahun depan di dalamnya. Nah, dari mana mulanya kepemimpinan? Ya, dari dalam. Kepemimpinan level 1 adalah mulai memimpin diri. Jadi, sesungguhnya anak buah kita juga pemimpin, tapi yang dipimpin terutama adalah dirinya. Dirinya, itu yang disebut dengan self leadership, kepemimpinan diri. Self atau ego atau diri, ya. Kedua, memimpin tim. Ya, itu namanya kepemimpinan level 2. Level 3 lah memimpin departemen atau division atau estate. Tapi kalau dia sudah memimpin regional, memimpin perusahaan, dia sudah level 4, memimpin organisasi yang lebih besar. Nah, ada masing-masing ciri. Dari mana tandanya kita mampu memimpin diri sendiri? Self leadership, kalau kita layak dipercaya. Pertanyaan, ketika nyampe di rumah, apakah istrimu cek handphonemu terus? Atau kau cek handphone suamimu? Berarti dirimu tidak dipercaya sama pasangan. Yang kedua, kalau kepemimpinan level 2 memimpin tim, indikatornya apa sih? Kita jadi kepercayaan. Jadi kalau anak buah kita curhat ke kita, bukan ke orang lain. Ya, tidak takut kepada kita gitu kan. Kemudian level 3 sebagai manajerial, ya, adalah pemberdaya. Senang kita mengembangkan, ya, anak buah. Senang menjadikan anak buah kita lebih hebat dari kita. Dan kepemimpinan level 4 sebagai organisasi adalah penyelaras. Tidak mengadu domba, tapi mengalignment, ya, menyelaraskan. Semua digerakkan. Total football kalau main bola, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, level kompetensi pemimpin teman-teman bisa lihat, ya, di modul, di layar. Ada level 1, memimpin diri, dasar, ya. Level 2, pemula, pimpin tim. Kemudian praktisi, pimpin departemen atau estate, ya. Ya, atau mil. Level 4, mimpin regional atau divisi. Itu yang disebut ahli, ya. Level 5, mastery, dia mimpin bisnis. Para BOD kita, PC kita ada di sini, di dalamnya, ya. Artinya teman-teman, kepemimpinan itu tidak pernah selesai. Sampai kita pensiun jadi BOD, suatu saat teman-teman bisa jadi BOD, maka tidak selesai. Ya, mungkin pensiun sebagai regional estate, GM regional, tidak selesai. Ya, di dalamnya. Kepemimpinan selalu bergerak. Itulah tingkatan-tingkatan teman-teman bisa melihat mulai dari seorang mandor, ya, sampai kepada direktur. Itu ada perannya, ya. Kalau tertarik bisa lihat di slide itu atau di materi, ya, yang dibagikan ada di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kepemimpinan semata kepemimpinan atau butuh anak buahnya, timnya mengikut dia dengan benar? Maka saya suka mengatakan, leadership harus diikuti followership. Leadership harus diikuti oleh followership. Ya, followership adalah seseorang mau membantu pimpinannya supaya sukses. Pemimpin, leader, sama pentingnya dengan anak buah atau follower. Mereka bersinergi, bekerja sama. Oleh sebab itu apa sih kepemimpinan? Kita punya tujuan atau visi, lalu anak buah kita ngikutin kita karena kita mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman di rumah punya target enggak? Ya, tahun depan mau beli mobil atau motor atau apa gitu, ya. Kemudian apakah istri sebagai follower, apakah anak ngikutin? Ya,
Kemudian untuk itu kita harus berkomrel, communication, relationship. Hubungan kita harus bagus dengan keluarga kita, anak kita, lalu komunikasi kita juga harus dua arah dengan mereka di dalamnya. Itu yang sangat penting dari sesi ini tentang ya introduction to leadership. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan ini kita harus mengembangkan kemampuan seorang pemimpin melakukan coaching, counseling, mentoring, juga di dalamnya ada aspek training.